Di video ini saya mau bahas anakku yang lagi jatuh cintrok. Aduh ya, saya lihat perkembangannya ketika mengenal cowok ini. Dia itu sudah mulai ada rasa, tapi si cowok masih flat. Alasannya masih trauma dengan yang kemarin. Saya sudah tahu before cewek si laki-laki ini ya lebih berisilah daripada anak saya ya. Nah, ini kan ketika mengenal, saya break dulu ya. Sedikit karma itu nyata ya, karma itu real ya, saya sudah mengalaminya ya. Ketika bapak saya ada salah satu anaknya yang tidak diakui ya, dan itu pun terjadi pada saya ya. Anak saya ini tidak diakui sama bapaknya karena bapaknya tidak menginginkan karena jenis kelaminnya perempuan, dia inginnya jenis kelamin laki-laki ya. Dari pasangan yang lain, si bapak anak saya ini sudah punya anak laki-laki, selisih 3 bulan ya. Sempat tertipu juga dulu ya, itu ceritanya panjang, saya udah bahas video-video sebelumnya. Saya di sini mau bahas gini, basic bapaknya anak saya ini kan ya, dia ya banyak wanita lah ya, mungkin ada yang tersakiti. Itu yang saya tahu 3, saya sama yang melahirkan anak laki-laki sama mantan istrinya ya. Karena aduh, mantan istrinya itu katanya mau menikah dulu, kalau ditawari sama mertuanya itu kan mau menikah kalau dibelikan motor ya. Akhirnya dia si bapak anak perempuan saya ini mau. Nah, ketika sampai umur anaknya itu punya anak 7 tahun, padahal udah punya rumah loh, anaknya umur 7 tahun nggak kunjung beli juga dibelikan motor, akhirnya diceraikan ya. Akhirnya ketemu sama yang PW umur 19 tahun, ini sebelum saya. Nah, saya nggak tahu kalau ini udah gini, terus jalan sama saya. Ya wes, itulah usia 24-25an lah ya. Nah, saya mau sedikit kasih paham. Nah, ini bapak sifat karakter bapaknya anak saya. Bukan saya membuka aib ya. Ya, kalau kalian mau diedukasi ya silahkan ambil, kalau enggak ya. Setidaknya kalau bukan untuk diri kita ya setidaknya untuk anak keturunan kita nanti ya, supaya kehidupannya bisa lebih baik ya. Nah, wis oke. Konsepnya saya bukan orang tua yang sudah sempurna, orang tua yang sudah mengerti 100% anak, tidak ya. Saya juga masih punya kekurangan. Saya di sini mau cerita hari ini yang saya alami dengan anak saya. Wis, ngomong dibayat gedabrus ya terserah, silakan. Nah, anak saya inilah lagi jatuh cintrong. Saya pantau ketika kenal anak cowok ini kok kecerahannya hilang. Ya jelas hilang lah, karena apa? Dia menaruh rasa, si laki-laki belum ada rasa. Nah, disitulah dia. Nah, sambil saya dengar nanti ada SOS pertolongan ya. Omonganku kan super. Nah, di situ saya pantau keceriaannya hilang ya. Kesehariannya pun nggak seperti dulu lagi ya. Lebih banyak kayak beban berpikir, bertanya-tanya, mungkin memikirkan pasangan, dia suka nggak sama saya sih ya? Dia ada rasa nggak sih sama saya ya? Saya perhatikan itu semua. Kadang saya malam itu saya lihat galerinya, WA yang masuk tuh bagaimana, saya pelajari ya. Jadi sini dia sudah menaruh rasa, tapi si laki-laki belum. Nah, kali ini karena dia mungkin takut sama saya ya, kalau ngobrol face to face tuh dia takut ya, karena itu mamanya susah ditebak. Jadi anak saya tuh kadang ya bingung sendiri. Kadang kalau saya tanya ya dia jawab, saya ambil pelajari dari segi kata-katanya. Saya mau, ini kan anaknya sekolah, saya mau cuman pesen ya. Saya tahu dia tuh mau ngomong face to face tuh takut ya. Ya makanya nih, anak seperti ini harus
butuh pendampingan khusus karena basic atau backgroundnya orang tua masa lalunya itu akan apa ya, berdampak pada anak ya. Ini enggak yang sekali ini ya, sering itu anak saya punya boyfriend modelnya ini itu ya, makanya saya beri pendampingan khusus anak saya seperti ini. Bukan saya pilih lebih ke anak perempuan, enggak, karena basicnya orang tuanya tuh seperti itu. Jadi nanti pasti itu akan turun ke anak ya. Makanya sebagai orang tua saya pernah sering bilang ya, kadang sebagai orang tua tuh mampu menghadapi segala cobaan yang diberikan, tapi belum tentu anak belum tentu sanggup ya. Tadi pagi saya tanya, gimana bos ini yang lagi jatuh cinta, saya bilang jatuh cintaan opong HTS hubungan tanpa status. Saya mau kasih pesan lewat WA. Ini kan sekolah HP-nya dikumpulkan, nanti biar dibuka. Mbak, mana keceriaan Mbak yang dulu selalu senyum, selalu berpikir enteng. Kalau saya mama sekarang melihat tuh kamu seolah-olah itu beban berat gitu. Jadilah dirimu sendiri. Jangan terlihat kamu tuh ada rasa sama dia, sedangkan Mbak tahu kalau dia tuh belum ada rasa sama Mbak. Jangan karena jatuh cinta kamu terpuruk, kamu nggak bisa berpikir secara jernih. Mulai sekarang jadilah dirimu sendiri, ceria, nggak usah banyak pikiran. Ya kalau dia mau merespon ya diterima, kalau enggak ya mungkin mungkin belum saatnya kamu sama dia, segitu weh, dibikin simple, nggak usah pusing-pusing. Kalau lagi sama dia ya kondisikan, oh saya saat ini lagi bersama dia. Kalau lagi jauh ya udah lihat sekitar ya, kumpul sama teman-teman, nggak usah dibawa yang jauh selalu dipikirkan. Nanti bertanya-tanya pikirannya gimana, kenapa ya, ada apa nggak, WA ini itu ya. Ayo please kembali ke Naya yang dulu, ceria, nggak terlalu banyak beban pikiran ya. Nah, ini udah pesan ya. Ya namanya anak-anak umur segitulah ya. Sekali lagi pantau perkembangan putra putri Anda, karena banyak dapat masukan-masukan ya yang sudah gini, kadang juga berkata jujur sudah menghamili terus ada cewek lagi yang seneng gitu. Aku seneng Mbak, aku suka sama kamu. Si laki-laki bilang gini, apa kamu mau aku sudah menghamili orang? Ya ini kejujuran yang membuat saya geli ya, jujur anak-anak segitu. Ini bukan anak saya ya, ini cerita temennya anak saya. Ya ya bagus sih jujur seperti itu ya. Ya kembali lagi ya, kita bisa kok bantu pemerintah ya dengan cara para orang tua memantau anak-anaknya yang sudah mulai menginjak remaja, otomatis pemikirannya ke arah seks ya, itu 80% menuju ke arah situ ya. Apalagi bisa mengunduh film-film soundship itu kan gampang sekarang itu ya. Ya membantu pemerintah dengan cara itu mengurangi populasi penduduk ya. Kalau anak masih dini menikah, jadi kan nanti tambah penduduk. Nanti kalau lagi stres banget, ekonomi belum mapan ya, akhirnya anak akhirnya masuk penjara ya. Beban siapa? Beban negara lagi kan ya.
Kalau kita bisa para orang tua bisa komunikasi dengan anak cara baik, dikasih paham, nikah dini seperti ini, nikah ini harus konsekuensinya seperti ini, masa remajamu nanti hilang ya. Ya, saya pernah dapat komen seperti ini. Ya tergantung, Mbak. Ya emang tergantung. Beda kalau di kota-kota besar sama di pedesaan. Di pedesaan beda kalau udah punya rumah, mungkin buka toko ya, bisa tenang meski batin tersiksa. Karena apa? Masa remajanya udah nggak ada, nggak dapet. Ya, di usia mungkin 16 17 sudah ngopeni anak. Ya. Pasti ada yang bilang, nanti kan ketika kita anak sama emak kan beda tipis Mbak kelihatan. Iya iya itu juga butuh perjuangan yang nggak cukup 1 tahun 2 tahun ya, mungkin 20 atau 25 tahun Anda bisa keluar di jalur itu ya, semoga paham ya.